Bisa dimulai, teman-teman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, Warahmatullahi wabarakatuh. apakah suara saya terdengar jelas? Sudah terdengar jelas. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Mufti Fatoni dengan nik akhir 122. Saya di sini sebagai moderator sekaligus anggota kelompok 10 yang akan presentasi pada siang hari ini. Sebelumnya dipersilahkan untuk anggota kelompok 10 memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Alvin Hairia dengan NIM akhir 118. Perkenalkan nama saya Nurul Naimah Hipula dengan NIM 133. Perkenalkan nama saya Akbar Maulana dengan NIM akhir 2134. Selanjutnya dipersilakan untuk presentator mempresentasikan materinya pada siang hari ini. Baik, pengertian kisi-kisi merupakan suatu pedoman untuk menulis atau merakit soal. Kisi-kisi yang ditetapkan oleh BSNP dikembangkan berdasarkan kurikulum yang berlaku. Format kisi-kisi USBN berisi lingkup materi dan level kognitif. Proses penyusunan kisi-kisi soal dimulai dengan menganalisis kompetensi dasar yang terdapat pada kurikulum suatu mata pelajaran. Semua materi kemudian dikelompokkan menjadi beberapa lingkup materi. Materi yang tercakup dalam setiap lingkup materi dipetakan dalam 3 level kognitif, yaitu pengetahuan, aplikasi, dan penalaran. Pemetaan materi ke dalam level kognitif disesuaikan dengan kompetensi dasar dalam kurikulum. Tes praktik merupakan teknik penilaian hasil belajar peserta didik dalam mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuan yang telah dipelajari. Penilaian dilakukan melalui pengamatan terhadap proses pelaksanaan tugas yang dilakukan peserta didik. Tugas tersebut berkaitan dengan kompetensi pembelajaran yang ingin dicapai seperti membaca puisi, berpidato, mengoperasikan alat, dan berbagai bentuk tugas lain. Slide selanjutnya. Baik, slide selanjutnya yaitu langkah-langkah penyusunan soal. Yang pertama yaitu pilih materi atau topik yang tepat untuk diangkat menjadi bahan ujian. Yang kedua yaitu tentukan dari materi atau topik terpilih tersebut bagian mana yang tepat untuk dijadikan soal dengan bentuk pilihan ganda atau benar salah, atau isian, uraian, atau ujian praktek. Yang ketiga yaitu buat kisi-kisi soalnya yang disesuaikan dengan indikator capaian dalam setiap materi atau topik terpilih. Yang keempat yaitu tulis soal mengacu pada indikator sebagaimana dituangkan dalam kisi-kisi. Yang kelima yaitu tulis kunci jawaban untuk soal selain uraian atau pedoman penskoran untuk soal uraian. Yang keenam yaitu penelaahan dan perakitan soal beserta kunci jawaban atau pedoman penskorannya. Selanjutnya akan dijelas oleh Muhammad Mufti Fatoni. Baik, yang selanjutnya adalah soal syarat penyusunan soal. Soal-soal atau pertanyaan yang dibuat harus menanyakan tentang ilmu, materi, konsep, teori, pengetahuan yang telah dipelajari. Kemudian, soal disusun mengikuti kaidah penyusunan soal. Terus, penulis soal harus menguasai ilmu yang akan ditulis yang akan dituliskan soalnya. Kemudian, penulisan soal mengetahui adanya ragam jenis bentuk soal beserta keunggulan dan kelemahannya.
Kemudian penulis soal paham akan kaidah penulisan soal untuk berbagai bentuk soal. Dan yang terakhir, penulis soal paham bahwa soal yang ditanyakan berhubungan langsung dengan penskoran sehingga diperoleh penilaian yang objektif. Selanjutnya, menyinggung suku, agama, ras, antar golongan, sara, bermuatan politik, pornografi, promosi produk komersil atau instansi, kekerasan, dan bentuk lain yang dapat menimbulkan efek negatif atau hal-hal yang dapat menguntungkan atau merugikan kelompok tertentu. Dan yang terakhir, mengandung pernyataan yang menimbulkan persepsi ganda. Selanjutnya, Baik, selanjutnya yaitu kaidah penyusunan soal. Yang pertama ada bentuk soal pilihan ganda. Bentuk soal pilihan ganda paling banyak digunakan dalam melakukan tes secara massal dengan cakupan materi yang banyak. Yang pertama yaitu soal pilihan ganda itu harus terdiri dari pokok soal, pilihan jawaban, kunci jawaban, pengecoh. Lalu materi itu harus berasal dari KD dan indikator yang telah ditetapkan. Lalu ada konstruksi yaitu pokok-pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Pokok soal hendaknya jangan memberikan petunjuk ke arah jawaban yang benar. Pokok soal jangan mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. Lalu jika terdapat gambar, grafik, tabel, diagram, dan jenisnya terdapat pada soal harus jelas dan berfungsi. Kemudian dalam bahasanya itu setiap butir soal harus menggunakan bahasa sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian jangan menggunakan bahasa yang berlaku di tempat tertentu saja. Lalu ada pilihan jawaban, jangan mengulang kata atau frase yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Keunggulannya yaitu mudah diskor, objektivitas tinggi, mengukur berbagai tingkatan kognitif, mencangkup ruang lingkup materi yang luas, digunakan untuk ujian berskala besar. Namun juga ada keterbatasannya, yaitu diantaranya perlu waktu lama untuk menyusun soal, sulit membuat mengecoh yang homogen, bersifat sama dan berfungsi, kemudian terdapat peluang untuk menebak kunci jawaban. Kemudian ada bentuk soal uraian, yaitu harus sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan sebagaimana dalam kisi-kisi soal. Batasan jawaban atau ruang lingkup yang akan diukur harus jelas. Rumusan soal atau pertanyaan hendaknya menggunakan kata tanya yang menuntut jawaban uraian, misalnya mengapa, jelaskan, uraikan. Lalu rumusan kalimat soal hendaknya komunikatif dan hindari kalimat atau istilah kata yang dapat menimbulkan tafsir ganda. Hal-hal yang menyertai soal seperti tabel, gambar, atau sejenisnya harus disajikan secara jelas dan berfungsi. Kemudian buatlah petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal. Kemudian ada butir soal harus dilengkapi dengan kunci jawaban atau kriteria jawaban serta pedoman penskoran dan harus segera dibuat setelah soal ditulis. Kemudian akan dijelaskan oleh Saudara Akbar. Ini ada beberapa keunggulan, yaitu mengukur kompetensi berstrategi dalam hal yang pertama menyajikan jawaban terurai secara bebas, mengorganisasikan pikirannya, mengemukakan mengekspresikan gagasan dengan menggunakan kata-kata atau kalimat beserta didik sendiri. Keterbatasan, jumlah materi atau pokok bahasan yang dapat ditanyakan terbatas. Terus waktu untuk memeriksa jawaban cukup lama, penskorannya relatif subjektif, tingkat reliabilitas relatif lebih rendah dibandingkan dengan soal bentuk pilihan ganda. Bentuk tes
praktik. Langkah penting dalam merencanakan tes praktik adalah menentukan tugas yang harus dilakukan peserta tes sehingga hasil penilaian dapat memberikan informasi yang akurat tentang hasil capaian kompetensi. Dalam penentuan tugas tersebut terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama yaitu relevansi. Tugas yang diberikan hendaknya sesuai dengan kompetensi pada kurikulum yang berlaku dan sudah dipelajari peserta didik. Tugas tersebut mewakili kompetensi yang akan diukur. Yang kedua yaitu adil. Tugas yang diberikan hendaklah tidak menguntungkan atau merugikan peserta tes tertentu. Sebagai contoh, untuk gerakan atau tugas pada jenis olahraga tertentu mungkin kurang sesuai untuk peserta didik perempuan. Atau dalam praktik pidato menggunakan mikrofon atau teknologi mungkin merugikan peserta didik dari status sosial ekonomi rendah karena tidak terbiasanya mereka dengan penggunaan alat bantu tersebut. Yang ketiga, generalisasi hasil. Dalam menentukan tugas perlu dipertimbangkan sejauh mana hasil tes praktik digeneralisasi. Sebagai contoh, dalam mata pelajaran pendidikan bahasa Indonesia terkait penilaian mimik, pelafalan, dan lain sebagainya, sehingga pendidik memberikan tugas membaca puisi di depan kelas. Oleh karena itu, kita harus menggunakan suatu tugas yang menggambarkan kompetensi secara keseluruhan, sehingga hasil penilaian dapat digeneralisasi. Yang keempat, ada standarisasi. Standarisasi merupakan langkah-langkah buku dari mulai persiapan, penyusunan bahan, pelaksanaan tes, penskoran, dan pelaporan hasil penilaian praktik di tingkat satuan pendidikan. Misalnya, alokasi waktu, bahan, instruksi kerja, peralatan, dan lingkungan atau tempat pelaksanaan tes. Sekian, terima kasih. Baik, sesi penyampaian materi telah selesai. Kemudian saya akan buka sesi tanya jawab yang dimana akan diadakan dengan satu termin. Tapi apabila waktu mencukupi, akan saya buka 2 termin. Di tiap termin, saya kasih kesempatan untuk 2 pertanyaan. Dipersilahkan untuk audiens yang ingin bertanya. Jangan lupa sebutkan nama dan NIM terlebih dahulu. Izin bertanya, moderator. Ya, dipersilahkan sebutkan nama dan NIM terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Maria Teliana Sum dengan NIM 2106. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya, berbicara tentang penyusunan soal yang saya alami selama ini bahwa setiap mata pelajaran jumlah soalnya berbeda. Ada yang pilihan gandanya 40 butir lalu ditambah dengan uraian. Kemudian ada juga yang jumlah pilihan gandanya 30 nomor tanpa ada uraian. Nah, apakah jumlah butiran soal ini tergantung guru atau ada memang acuan yang mengatur bahwa jumlah soal pada mata pelajaran ini harus sekian? Terima kasih. Baik, apakah pertanyaan dari saudari Maria dapat dipahami? Bisa dipahami, moderator. Baik, dipersilakan untuk yang ingin bertanya, masih tersisa 1 pertanyaan. Dipersilakan kepada audiens yang ingin bertanya. Izin bertanya, moderator? Ya, dipersilakan sebutkan nama dan NIM terlebih dahulu. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafansyah dengan NIM 192093. Pertanyaan saya, di dalam PowerPoint tadi di bagian hal-hal yang harus dihindari dalam pembuatan soal, salah satunya itu terdapat menghindari adanya hal-hal yang berbau iklan seperti itu. Lalu dalam pembelajaran bahasa Indonesia, salah satu materinya terdapat materi iklan, poster, dan kalau nggak salah itu ya, iklan, poster, dan itu brosur. Nah, yang di dalamnya pasti terdapat iklan. Nah, lalu pertanyaannya saya, bagaimana cara menghindari hal-hal yang berbau iklan pada materi iklan, poster, dan brosur tersebut? Apakah dapat dipahami?
Baik, apakah pertanyaannya dapat dipahami, presentator? Baik, bisa dipahami, moderator. Baik, sesi karena pertanyaan telah terpenuhi, dipersilakan untuk presentator berdiskusi terlebih dahulu selama 2 menit. Baik, karena waktu telah habis, dipersilahkan untuk presentator menjawab pertanyaan yang tadi telah disebutkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya perwakilan dari kelompok ingin menjawab pertanyaan dari saudara Anas. Tadi dijelaskan intinya itu bagaimana, tadi kan dijelaskan bahwa ada intinya tuh dihindari gitu kan, tapi di soal itu banyak kita jumpai itu tentang poster, materi iklan, poster, dan brosur. Lalu jawaban dari kelompok itu adalah yang dimaksud dari iklan, poster, dan brosur itu adalah yang mengandung komersil, yaitu yang di mana poster itu atau brosur itu ditampilkan itu ada feedback komersilnya. Jadi itu yang dilarang dalam pembuatan soal. Namun jika tidak bebas dari komersil, tidak ada uang sepeser pun yang diberikan oleh pihak iklan pada guru si pembuat soal itu, maka diperbolehkan. Apalagi itu untuk memberikan terkait soal-soal yang materi iklan, poster, dan brosur. Apalagi di bahasa Indonesia itu juga ada slogan, itu kan biasanya menyertakan contoh-contoh seperti itu. Baik, cukup moderator. Barangkali ada yang ingin ditambahkan. Baik, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari kelompok 10? Jika tidak ada, bagaimana dengan saudara Anas? Apakah jawabannya telah dipahami atau mungkin ada feedback balik? Saya rasa sudah cukup. Saya sudah paham penjelasan dari saudari Alfi. Baik, mungkin menambahkan sedikit ya. Untuk syarat pembuatan soal yang ada iklannya itu dapat dibuat dengan membuat iklan baru yang tentang produknya itu dibuat-buat, bukan karena produknya itu ada. Jadi seperti di sepatu misalnya ini ya, sepatu Adidas.
Nah, kita dapat membuat nama produk dengan sepatu Adinda untuk memberikan contoh kepada para siswa. Mungkin segitu sedikit tambahan. Kemudian bagi presentator bisa langsung menjawab pertanyaan selanjutnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Maria. Nah, jumlah butir masalah berhubungan dengan reliabilitas tes dan representasi isi bidang studi yang diteskan. Semakin besar jumlah butir soal yang digunakan, maka kemungkinan semakin tinggi reliabilitasnya. Dari segi jumlah tes objektif, memiliki kekuatan lebih dibanding tes esai, karena waktu yang diperlukan untuk mengerjakan tes objektif lebih singkat. Jumlah butir soal yang lebih banyak. Jumlah butir soal harus direncanakan melalui yang pertama yaitu jumlah keseluruhan, yang kedua yaitu jumlah untuk setiap pokok bahasan atau topik, yang ketiga yaitu jumlah untuk setiap format, yang keempat yaitu jumlah untuk setiap kategori tingkat kesulitan. Yang kelima yaitu jumlah untuk setiap aspek pada ranah kognitif. Pertimbangan lain dalam penentuan jumlah soal adalah waktu yang tersedia, biaya yang ada, kompleksitas yang dituntut dalam tes, serta waktu ujian diadakan. Jadi intinya itu tergantung pada waktunya. Terima kasih. Mungkin dari anggota kelompok 10 yang lain ingin menambahkan. Cukup, moderator. Kurang lebihnya jawabannya itu sama. Dilihat dari kebutuhan. Yang pertama, tujuan apa yang ingin dicapai. Kedua, yaitu kompleksitas yang dituntut dalam tes itu seperti apa. Dan yang paling penting itu waktu ujiannya. Seperti itu. Bagaimana untuk Saudari Maria? Apakah jawabannya sudah paham? Saya rasa sudah cukup jelas jawabannya. Terima kasih banyak yang sudah menjawab. Baik, karena mungkin ada waktu yang tersisa, mungkin ada audiens yang ingin bertanya lagi, dipersilahkan. Jika tidak ada, mungkin presentasi pada siang hari ini akan saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf, saya dari perwakilan kelompok 10 pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.